Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Al-Fajri dengan NIM A112024 atau 5698. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan pada studi kasus saya, yaitu implementasi machine learning untuk deteksi dini penyakit jantung dengan menggunakan algoritma KNN, Bayes Decision Tree dalam diagnosis klinis. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu realitas kardiovaskular atau penyakit jantung di Indonesia, yaitu terdapat 12,9% angka kematian disebabkan oleh penyakit jantung koroner berdasarkan data SRS. Kemudian estimasi penderita yaitu sekitar 2,78 juta. Paling sedikit adalah 15 dari 1000 orang di Indonesia menderita penyakit jantung. Dan ada tingkat kejadian nasional sebesar 1,5%, dengan wilayah Jawa Barat mencapai 1,6%. Kematian akibat penyakit jantung ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti genetik atau hipotesis, serta faktor eksternal juga dapat mempengaruhi seperti lingkungan. Deteksi medis dini yang akurat merupakan pertahanan pertama dalam pencegahan dini penyakit jantung. Ada rumusan pemenuhan capaian subjek PMK. Yang pertama ada subjek PMK 81.1, yaitu konsep dasar pembelajaran mesin, bisa tercapai melalui formulasi masalah medis ke dalam formular kerangka supervised learning dengan klasifikasi biner. Dan data yang kedua yaitu subjek PMK 81.2, evaluasi algoritma komparatif, tercapai melalui perbandingan KNN, Bayes, serta decision tree dengan memprioritaskan recall. Kemudian yang ketiga ada subjek PMK 101.1, yaitu analisis dan pre-processing data, tercapai melalui pembersihan 1190 sampel data atau data mentah. Kemudian ada imputasi median, eliminasi duplikat, dan ada capping IQR, yang ada standarisasi menggunakan standar culture scaling. Kemudian ada penyeimbangan dengan menggunakan teknik smooth. Jika ada missing value, maka hapus data tersebut, data yang missing. Selanjutnya ada manfaat dan ruang lingkup. Ada manfaat akademis, yaitu berkontribusi dalam literatur ML, machine learning kesehatan, dalam pemenuhan 3 target subjek PMK pada RPS pembelajaran mesin. Ada manfaat praktis, yaitu sebagai alat bantu pendukung keputusan klinis. Ketiga ada manfaat sosial, meningkatkan kesadaran kesehatan jantung, berpotensi menurunkan angka kematian akibat penyakit jantung. Dan ada ruang lingkup, yaitu fokus pada deteksi dini penyakit jantung dengan data berasal dari dataset klinis pada Mendeley Sets atau Mendeley dataset. Dan modelnya menggunakan KNN, Bayes, serta decision tree. Dan ada batasan, yaitu hanya dapat digunakan sebagai alat pembantu, bukan pengganti dokter. Ada learning path pembelajaran mesin. Untuk yang pertama ada supervised learning, ciri-cirinya yaitu data berlabel dengan biasa digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Contohnya yaitu prediksi penyakit jantung, atau bisa juga prediksi mahasiswa drop out atau tidak, atau lulus tepat waktu atau tidak. Dan ada yang kedua yaitu supervised learning, yang ciri-ciri datanya tidak berlabel dengan biasa digunakan untuk clustering. Contoh mengidentifikasi buah dalam keranjang. Dan yang ketiga ada semi unsupervised learning, dengan ciri-ciri yaitu data sebagian berlabel dan biasanya tidak berlabel. Biasanya digunakan untuk self training, dengan contoh rekomendasi produk e-commerce. Ada formulasi masalah. Mengapa menggunakan klasifikasi pada dataset yang saya pilih? Karena dataset yang saya pilih memiliki
label yang jelas serta target sudah ditetapkan dengan baik berdasarkan diagnosis medis yang sebenarnya. Kemudian ada sehingga pendekatan supervised learning terutama pada klasifikasi adalah yang paling sesuai pada dataset saya. Dan mengapa tidak clustering? Clustering tidak membutuhkan data berlabel, sedangkan data yang saya punya adalah berlabel, maka tidak cocok. Dan mengapa tidak regresi? Karena kolom target pada dataset saya bersifat kategori nominal, jadi kurang cocok untuk menggunakan regresi. Kinerja algoritma KNN, cara kerjanya yaitu mengklasifikasikan objek berdasarkan data pembelajaran sebagai tetangga dekat atau memiliki perbedaan nilai yang kecil dengan item tersebut. Saya menggunakan parameter utama yaitu n neighbors dengan rentang 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15 dengan menggunakan metrik Euclidean dan Manhattan, kemudian dengan make, uniform, dan distance. Kekuatan dan kelemahan menggunakan KNN adalah kekuatannya yaitu memberikan performa yang sangat solid dengan seimbang di semua metrik dengan akurasi Evans score tinggi. Ada model ini non parametrik sehingga fleksibel mengikuti bentuk data. Untuk kekurangannya yaitu kompleksitas komputasi tinggi saat prediksi karena harus menghitung jarak ke semua titik pada data latih. Dan yang kedua sangat bergantung pada kualitas scaling fitur. Algoritma yang kedua adalah naive Bayes. Cara kerjanya yaitu memiliki sifat yang kuat dalam menentukan suatu probabilitas dari suatu hasil yang telah diberikan dari beberapa kondisi menggunakan teorema Bayes. Menggunakan hyperparameter utama yaitu var smoothing dengan NP log space yaitu rentan -11, -7, -20 dengan menggunakan Gaussian NB. Kekuatan dan kelemahan FS yaitu yang pertama adalah kekuatan, cepat dan efisiensi secara komputasi, dan tidak membutuhkan banyak data untuk memberikan hasil yang lumayan, dan tidak memiliki masalah overfitting yang serius pada kasus ini. Atau kekurangannya adalah memiliki asumsi kuat bahwa setiap fitur tidak saling berhubungan. Padahal dalam dunia medis, fitur seperti detak jantung dan tekanan darah seringkali berkaitan. Dan yang ketiga ada algoritma decision tree. Cara kerjanya yaitu awal proses akan dimulai dari akar, kemudian dilanjut dengan melakukan evaluasi pada suatu fitur. Dan salah satu dari dua cabang yang dimiliki kemudian dilakukan terus-menerus hingga cabang terakhir atau yang disebut daun dengan menghasilkan hasil akhir membentuk sebuah pohon yang dapat dibaca manusia. Saya menggunakan parameter utama yaitu kriterion yaitu Gini dan entropi dengan max depth atau kedalaman pohon yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 serta tidak ada kedalaman pohon. Dan ada minimal sampel split yaitu 2, 5, 10, dan 12. Dan ada minimal sampel leaf pada 1, 2, 5, dan 10 dengan class weight itu non serta balance. Untuk kekuatan dan kelemahan adalah kekuatan bisa dilihat bisa melihat alur logika medis. Misal jika estalop flat dan umurnya lebih dari 50 maka dia sakit. Cepat dalam proses prediksi. Kelemahannya adalah sangat rentan terhadap overfitting. Dan ada identitas dataset itu sebanyak 1190 data dengan 11 fitur prediktor. Dan ada dua kelas target. Dua kelas target ini yaitu terkena penyakit jantung atau tidak terkena penyakit jantung.
dengan pencipta yaitu Sarko Murad. Tahun publikasi menggunakan Mendeley Data pada 17 Juni 2025 dengan doi seperti berikut, dan sudah license menggunakan Creative Commons Attribution 4.0 International License. Yang pertama ada text imbalance pada distribusi kelas target. Bisa dilihat pada bar chart tersebut, ini termasuk rendah ya, kan, tetapi untuk mengurangi model tidak bias pada mayoritas, saya tetap menggunakan smooth agar seimbang. Dengan metrik evaluasi utama yaitu yang pertama ada recall untuk meminimalkan pasien sakit yang terlewat atau false negatif. Yang kedua ada advance score, keseimbangan antara precision dengan recall. Dan ada out accuracy. Kemudian kemampuan model membedakan antara kelas sehat dan kelas sakit. Berikut merupakan confusion metric masing-masing model. Pertama ada KNN tone. KNN tone berhasil membaca bahwa pasien berhasil diprediksi sehat yaitu 74, kan, tetapi pasien yang sehat yang seharusnya sehat diprediksi sakit terdapat 8. Model berhasil memprediksi bahwa pasien yang seharusnya sakit tetapi sehat ada 13, dan pasien yang seharusnya sakit berhasil memprediksi pasien yang sakit adalah sekitar 89 pasien. Ya, untuk model lain adalah sebagai berikut. Pasien yang diprediksi sehat ada 66, dan pasien yang harusnya sehat tapi diprediksi sakit ada 16. Dan ada pasien yang diprediksi pasien yang seharusnya sehat diprediksi sakit ada 22. Ada pasien yang diprediksi sakit ada 80 pasien. Ada NFBS sebagai berikut: 70, 12, 14, dan 88. Dan ada pipeline end-to-end yaitu data mentah manual, kemudian di data menggunakan ADA, dan ada preprocessing seperti implicit, scaling, using value, outlier, ada duplicate, dan ada trend speed menggunakan perbandingan 80 train dan 20 tes. Dan ada jika train terdapat class imbalance maka menggunakan smooth. Dan saya menggunakan hyperparameting menggunakan grid search V pada tiap model. Dan hasil evaluasi yaitu yang paling utama yaitu recall, kemudian yang kedua ada R1 score, dan ada AUC, dan yang terakhir ada akurasi sebagai pendukung. Dan terakhir, simpan model terbaik menggunakan joblib. Kesimpulan adalah KNN merupakan model terbaik pada dataset saya karena memiliki recall sebesar 87,25%, dengan advance score yaitu 89,45%, dengan precision 91,75%, dan akurasi 88,59% tanpa indikasi overfitting. Sedangkan untuk pemodelan lain dapat digunakan misal seperti contoh decision tree. Dia layak digunakan untuk edukasi medis di mana transparansi alur logika atau pohon keputusan lebih diutamakan daripada akurasi mutlak. Dan untuk naive bias ideal untuk screening awal, cepat pada aplikasi
screening awal cepat pada aplikasi mobile dengan beban komputasi rendah. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai IPNYB-nya. Untuk yang pertama yaitu mengimport data terlebih dahulu. Dengan mulai proses memuat data dan pengecekan awal. Selanjutnya ada mengecek apakah ada data yang hilang dan mengecek apakah ada data duplicate, dan terdapat 272 data duplicate. Ini saya lakukan preview 5 baris pertama pada dataset. Dan ini untuk data info data type-nya. Oke, ini saya memulai proses preprocessing, itu dengan mengubah implisit dengan menggunakan median pada kolesterol dan tracing BPS. Dan selanjutnya ada penghapusan duplikat. Selanjutnya ini ada pengecekan untuk outlier pada numerik murni, yaitu age, resting BPS, kolesterol, max heart rate, serta all peak. Terdapat outlier pada box plot, resting BPS, kolesterol, dan max heart rate, serta all peak juga terdapat outlier, sedangkan age tidak terdapat outlier. Nah, ini untuk penghapusan outlier menggunakan capping IQR. Nah, ini setelah dilakukan capping IQR sudah tidak terdapat outlier. Ya, saya melakukan one-hot encoding pada fitur kategorikal. Pengecekan distribusi kelas target. Nah, di sini walaupun dapat dilihat distribusi kelas target itu seimbang, saya tetap melakukan smooth atau imbalancing pada kelas minoritas. Terus ini ada scaling menggunakan standar scalar. Nah, ini semua tadi digunakan untuk menangani keseimbangan kelas imbalance atau kelas mayoritas dan minoritas agar seimbang. Ini adalah tabel statistik untuk pembuktian kualitas data terbaru. Selanjutnya ada pada hal 03, ini dilakukan proses train test split. Karena dataset yang saya pakai masih tergolong ringan, maka cukup menggunakan train test split. Dan ini distribusi di tabel gambarnya. Karena tadi dilakukan smooth, maka ini akan dilakukan smooth pada train, yaitu yang berjumlah tadi mana 734 dengan target 1 adalah 406 yang sebelumnya adalah 328. Gambar setelah dilakukan smooth. Ini tabel rancangan eksperimen dengan baseline, yaitu tabel classifier, mengukur performa minimal sebagai pembanding model dasar, yaitu KNN Decision Tree. FBS melatih model dengan parameter default itu baseline ML dengan menggunakan parameter tuning, yaitu grid search V, mencari kombinasi parameter terbaik, misal nilai K pada KNN atau kedalaman pon pada decision tree. Dan evaluasi terakhir menggunakan cross validation, yaitu memastikan stabilitas model pada berbagai subset dengan menggunakan 5-fold GV. Dan metrik evaluasi utama yaitu recall, meminimalkan pasien sakit yang terlewat
false negatif dan advance score, keseimbangan antara precision dan recall, serta AUC yaitu kemampuan model membedakan antara kelas sehat dan sakit. Ini merupakan model base dummy-nya. Sudah. Ini mulai training model yaitu metode KNN. Ini hasil awal sebelum ditanning. Ini menggunakan tanning grid search VV dapat mendapat hasil yaitu sebagai berikut. Dan ini merupakan visualisasi kurva hasil akhir. Nah, ini merupakan conversion metric KNN setelah ditanning. Selanjutnya ada decision tree. Ini adalah hasil awal decision tree dan deteksi overfitting. Nah, dapat lihat terdapat overfitting pada decision tree yaitu mendekati 1 pada max step 10 sampai ke 20. Nah, setelah dia bertuning dia tetap overfitting. Dia harus dituning lebih lanjut. Ini hasil dari decision tree yang merupakan visualisasi setelah ditanning. Nah, ini ada conversion metric decision tree. Selanjutnya training model pada FBS menggunakan Gaussian NP. Ini hasil dari Gaussian NP pada FBS. Kemudian saya tuning menggunakan grid search CV untuk menghasilkan yang lebih baik. Setelah ditanning menghasilkan sebagai berikut. Nah, ini merupakan conversion matrixnya. Untuk evaluasi hasil yaitu Veval stratified menggunakan cross validation. Model terbaik yaitu KNN Tone dengan metrik Manhattan Neighbor yaitu 13 dan weightnya adalah uniform dengan recall 0,8725 dan F1 nya adalah 0,8945. Ini tabel perbandingan tiap training, tiap model. Kita berani kembali. Nanti kita skip aja langsung ke hasilnya. Setelah dilakukan run out, sana sudah. Sampai sini saja penjelasan saya mengenai tugas UTS pada matkul pembelajaran mesin. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.